Perkenalkan, saya Raffi Kurniawan dari Prodi Sistem Informasi Manajemen UPJJ Bogor dengan NIM 0479552448. Yang saya hormati Ibu Tutor dari Basis Data, Ibu Feni Cahya Adita. Tujuan pembuatan video ini untuk mengerjakan tugas 2, yaitu membuat praktikum rumah sakit dengan entiti dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dan admin dokter atau dokter admin. Sini sebelum untuk menunjang pembuatan video ini, saya sudah mendefinisikan seluruh entitinya, yaitu yang tadi dokter, pasien, administrator, pasien dokter, dan pasien dokter, daftar, dan dokter admin. Yang kedua, membuat atribut dari entiti yang terkait, yang itu di sini ada dokter. Dokter ini memiliki atribut nomor telepon, alamat, waktu jaga atau waktu kerja, ID dokter, nama dokter, terus tanggal lahir, spesialis, pasien, terus atribut dari pasien itu ada jenis kelamin, alamat, ID pasien, nama pasien, terus atribut dari administrator ini ada admin, ID admin, waktu jaga, nama admin. Terus di atribut pasien ini ada waktu pasien, resep, ID atau nomor pasien, setelah daftar, terus ID dokter, ID pasien. Terus selanjutnya atribut dari daftar ini ada ID daftar, ID pasien, ID dokter. Terus selanjutnya ada admin dokter atau dokter admin memiliki atribut ID data, ID pasien, ID dokter. Lalu kita buka MySQL-nya, kita hidupkan. Di sini sudah saya hidupkan. Terus kita bikin data baru dengan nama TPS. Kedua, basis data kita buka, terus kita buat
sini saya akan menjelaskan dari tahap membuat tabel. Yang pertama kita untuk membuat tabel dokter. Untuk membuat tabel entity dokter, maksud saya yang pertama untuk membuat tabel dokter kita mengetik create table, terus mengisi atribut dari entity dokter itu ID dokter. Di sini saya menggunakan variabel inter dengan berjumlah 13 dan nama dokter menggunakan var dengan berisi 13. Dan di sini sebagai parameternya di sini saya menggunakan ID dokter. Terus di sini pada waktu kerja saya menggunakan data time. Terus selebihnya juga sama pada pembuatan tabel pasien, kita mengetik create table dengan berisi ID. Di sini tertulis pada pasien dokter tertulis ID dokter, terus sama kayak tadi menggunakan int dengan berisi 13. Terus di sini pada waktu periksa saya menggunakan date. Mungkin di sini pada waktu periksa ini kayak dia diperiksa tanggal berapa, terus jam berapa gitu. Terus di sini saya menggunakan untuk pembuatan table pasien sama kita menggunakan create table ID pasien dengan auto increment premium key dengan tipe data in 13 berisi 13, selebihnya sama, namun di sini ada pilihan sebuah pilihan true atau false yang berisi true atau false. Di sini pada jenis kelamin saya menggunakan NU. NU ini berisi kayak yang tadi. Di sini perintah yang berisi true atau false. Di sini NU-nya pada jenis laki-laki pada jenis kelamin itu ada laki-laki sama perempuan. Selebihnya juga sama pada daftar, terus administrator pada dokter. Jika sudah kita klik go. Jika sudah terisi semua, kita buka. Jika sudah terisi, kita buka. Kita mengisi pada tabel yang sudah kita isi, kita beri increment maksud saya pada tabel yang sudah kita isi, pada database yang sudah kita isi tabelnya kita memberikan indeks pada masing-masing tabel. Itu yang pertama ada administrator, terus kita klik ini. Nah, pada administrator ini kita mengisi indeks di ID admin. Kita klik OK, lalu di daftar lakukan yang sama. Nah, pada daftar ini kita mengisi indeksnya itu ada di ID admin sama ID pasien. Kita
pasien. Terus yang kedua ada di dokter. Di dokter juga lakukan hal yang sama, namun di sini saya mengisinya di ID dokter. ID dokter, klik OK. Terus dokter admin juga lakukan hal yang sama. Di sini pada dokter admin kita isi indeksnya di ID admin sama ID dokter. Nah, untuk mengetahui apakah indeksnya sudah terisi atau belum di ID admin, itu dapat terlihat di ada simbol, nah ini simbol kunci abu-abu. Kalau kunci emas ini itu kayak yang tadi Premier Key itu. Nah ini untuk kunci emas ini auto encryption. Terus yang selanjutnya kita memberi indeksnya di pada pasien di ID pasien. Terus di pasien dokter juga lakukan hal sama, kita mengisinya di ID dokter sama ID pasien. Jika sudah, misalkan pada di sini kita mau memberi contoh, yaitu misalkan pada pasien kita beri contoh di sini pasien. Nah, pada pasien misalkan ada pasien baru yang belum pernah sama sekali mungkin kayak gini, misalkan kita buka rumah sakit baru gitu, kayak bangun rumah sakit baru, terus kita kayak ngedaftar satu persatu pasiennya. Terus di sini misalkan saya di sini dua pasien kan, misalkan di sini ID pasiennya misalkan saya isi 12. Yang pertama mungkin 11. Terus nama pasiennya ada di Teti, misalkan Teti. Nah, Teti dengan berjenis kelamin perempuan, alamatnya misalkan Jalan Bogor, Jalan Bojong Gede. Terus yang kedua kita ini 12, nama pasiennya Ina dengan alamatnya di Cilebut dan berjenis kelamin laki-laki. Terus kita klik go. Nah, jika ingin melihatnya itu ada di sini, nama pasien Teti, ID pasiennya 11, alamatnya di Bojong Gede dengan jenis kelamin perempuan. Terus misalkan kita mau mengisi lagi, kita di sini misalkan baru ada kayak 2 dokter, kita isi di sini ID dokternya, misalkan sini 21 dengan nama dokternya misalkan Viva. Terus tanggal lahirnya misalkan
strip 12 strip 992 dengan nomor teleponnya 089 bla bla. Terus di sini spesialisnya kita misalkan umum, terus alamat dokternya misalkan Depok. Jam kerjanya misalkan dari jam 06 kan itu. Terus di sini juga ada 2 dokter, di sini ada 22. Terus nama dokternya misalkan Visi. Terus di sini tanggal lahirnya misalkan 08 strip 07 strip 2000. Terus 99 untuk 99 kan sama 92 91 anaknya. Terus spesialisnya misalkan di sini gigi. Terus alamat dokternya misalkan di Depok juga deh. Depok dengan waktu kerja misalkan di jam 12.00. Jadi kita klik go. Nah, di administrator pada admin ini misalkan kita isi misalkan baru mungkin satu orang aja deh, orang dengan berisi 31 waktu kerjanya misalkan dari jam 0 mungkin 06 juga, mungkin dari jam 5 9 namanya misalkan 10. Oke. Terus tadi di sini ada dokter gigi, dokternya nggak usah, pasien dokternya ini nggak usah, sebentar, ini nggak usah, ini udah. Ini gitu dokter admin, ini nggak usah, ini nggak usah. Ini nggak usah deh. Oke, kita langsung ke selanjutnya, yaitu memunculkan tabel-tabelnya. Tuh kita klik ini. Nah, sudah kita atur dulu. Kita save dengan nama rumah sakit baru. Oke.
lihat aja sudah dulu, lalu kita menghubungkan antar relasinya. Yang pertama pada pasien dengan daftar. Di sini saya sudah menyiapkan di sini karena yang pertama di sini pada pasien berhubungan dengan daftar, yaitu dengan berelasi ID pasien. Berarti di sini berarti ID treatment, ID pasien berhubungan dengan pasien dengan berisi code. Baru muncul. Terus pada yang kedua ada daftar berhubungan dengan administrator dengan relasi ID admin. Nah, di sini berarti kita dari daftar ID admin berrelasi dengan kenapa menggunakan code? Karena di sini ada penjelasan GMP, jika satu data berubah maka semua data akan berubah, jadi saling berhubungan. Makanya seperti itu. Ini deh admin. Nah, lalu yang kedua ada berarti di sini admin dengan daftar. Terus admin di sini terus administrator dengan berhubungan dengan berarti di sini benar deh. Di sini daftar berhubungan dengan administrator berhubungan dengan dokter admin dengan berrelasi ID admin. Terus ID admin ID admin dengan terus selanjutnya dokter admin berhubungan dengan dokter.
Berarti hanya dengan ID dokter. Jadi di sini menggunakan ID dokter, ini menggunakan ID dokter. Kembali. Oh, berhubungan ID dokter berhubungan dengan maaf di sini saya banyak error karena komputer saya tidak karena suka error. Nah, terus dokter berhubungan pasien dokter dengan relasinya ID dokter. ID dokter ID dokter berhubungan dengan ID dokter berhubungan dengan terus yang terakhir hubungan yang terakhir antara ID pasien dokter dengan pasien berhubungan dengan pasien dengan relasinya ID pasien. ID pasien Nah, di sini saya akan menjelaskan runtutan dari setiap relasinya. Yang pertama itu kan ada pasien. Pasien melakukan daftar. Terus administrator melayani daftar. Administrator melayani ya, nanti penjelasannya gini. Pasien melakukan daftar, terus administrator melayani berarti gini, pada pasien melakukan daftar terus diberikan oleh administrator itu ID pasien. Terus pas administrator memberikan data pasien yaitu bernama ID admin ke dokter admin. Nah, dokter admin mencocokkan dari kalau dokter admin menyiapkan data yang sama untuk kebutuhan pasien untuk mencari dokter. Nah, dokter setelah menyiapkan dokter untuk kebutuhan pasien, lalu dokter memeriksa pasien. Setelah itu
Setelah itu pasien diperiksa oleh dokter. Itu pokoknya pasien. Nah, di sini kenapa di sini dihubungkan kembali? Di sini tuh pasiennya telah kayak misalkan pasiennya kan kita suka tuh misalkan kita berobat misalkan setelah 2 hari, contohnya contoh pendeknya 2 hari setelah uh, berobat misalkan belum sembuh disuruh datang lagi. Nah, pada pasien yang sudah terdaftar tidak usah mendaftar lagi untuk mendapatkan ID pasien, karena pada ID pasien di sini sudah terdaftar di administrator, tinggal menyerahkan datanya ke dokter admin menunjukkan kembali kepada dokter. Itu seterusnya seperti itu. Oh, ya sudah. Kita menjalankan melihat data, melihat sistem ini di konter panel. Kita buka konter panelnya di sini, terus mengetik MySQL Repo ketik root enter. Nah, jika sudah lalu kita show database, show data. Nah, kita ketik usai.
kita ketik CGBS tugas kelas 2 basis data kedua 4 kita ketik so title kita ada tidur. Nah, kita buka ini, kita cocokkan dengan command prompt ini. Oke, dari pertama SQL mungkin udah. Yang kedua di ini ada administrator, daftar, dokter, admin, pasien, nama pasien dokter. Cukup sekian pembuatan tugas 2. Pembuatan tugas 2 ini kurang lebih mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya meminta maaf sebesar-besarnya tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada tutor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.